Perkenalkan, nama saya Erik, jurnalis Cendrawasih Pos. Saya di Cepos itu khusus di rubrik olahraga. Jadi tugas saya itu hanya meliput terkait olahraga, baik itu event lokal maupun sampai nasional seperti PON yang baru saya ikuti kemarin di Aceh Sumut, tapi saya dapatnya di Aceh. Kalau secara pribadi mungkin ini sebuah pengalaman yang bisa dibilang tidak akan terjadi lagi, karena ini dari timur ke barat. Apalagi PON kemarin dari Papua, terus kita terbang ke Aceh, terbang perjalanan yang cukup panjang. Itu kita ke Aceh itu paling ya 8 jam. Saya di Aceh sempat meliput beberapa cabang olahraga, tapi saya khusus liput yang atlet-atlet Papua seperti panahan, menembak, panjat tebing, rugby, dan beberapa cabur lainnya. Kalau mau dibandingkan soal peliputan di PON Papua dengan PON Aceh, memang perbedaannya sangat signifikan. Yang memang yang viral di media sosial terkait dinamika PON Aceh Sumut itu situasi di lapangan memang nggak jauh berbeda. Bukannya saya mau bandingkan PON Papua dengan PON Aceh, tapi kalau mau diminta untuk bandingkan, memang jauh berbeda sekali. Dan terkait beberapa fasilitas yang memang terkesan dipaksakan dan belum siap, memang ada beberapa, bahkan ada beberapa venue atlet masih sementara bertanding, tukang sementara kerja. Ya mungkin bisa dimaklumi juga karena kita Papua kemarin persiapannya 5 tahun, sementara Aceh dorang ini 3 tahun. Lima hari jelang penutupan itu memang cuaca di Aceh itu lagi buruk, hujan besar dengan badai, dan seperti yang tong lihat di media sosial yang ada yang tenda-tenda panitia sampai terbang, memang itu betul karena memang angin itu kencang sekali, dan beberapa venue juga kebanjiran seperti menembak, sampai ada venue Palponya yang rubuh begitu. Itu karena kemungkinan memang belum pengerjaannya belum 100%. Karena memang khusus menembak itu atlet masih sementara tanding, memang pekerjaan juga sementara berlangsung. Nah, kalau itu terkait dengan fasilitas, dan saya juga sempat lihat itu soal terkait konsumsi banyak yang dikeluhkan. Kalau kami di kontingen Papua sih aman-aman saja. Kita tidak dapatkan yang seperti yang viral di media sosial. Paling yang itu saja yang terkait banjir dan ada venue becek. Kalau di Aceh paling hanya di menembak saja. Selebihnya kalau yang soal ada tenda rubuh-rubuh itu kemungkinan semua venue mengalami hal serupa karena memang badai besar sekali. Dan bahkan beberapa pertandingan sempat tunda. Ada yang sampai 2 hari baru bisa melangsungkan pertandingan karena venue-nya itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan pertandingan. Karena hujan itu dari pagi sampai malam. Ya, perjuangan atlet Papua di PON Aceh Sumut, khususnya yang cabur di Aceh itu, kalau menurut saya sih sangat luar biasa ya, dengan tanpa adanya pemusatan latihan, dengan persiapan mandiri, tapi mereka bisa bersaing dengan atlet-atlet yang sudah melakukan persiapan yang cukup panjang. Dan bahkan ada beberapa cabur kita itu
yang tidak diunggulkan justru meraih medali seperti di panjat tebing. Mereka bisa meraih 2 medali emas. Nah, ini kan sebuah prestasi bagi cabur di Papua. Karena biasanya itu cabur-cabur seperti ini tuh ya paling pulau-pulau Jawa saja yang bawa selalu itu. Terus di Muay Thai juga. Itu mereka latihan mandiri tapi mereka bisa bawa 2 medali emas juga. Artinya kemarin kalau disupport dengan persiapan dan pemusatan latihan, saya yakin atlet-atlet Papua tidak hanya meraih 19 medali emas tapi bisa lebih. Bahkan yang ditargetkan 42 medali emas itu ya bisa saja tercapai kalau kemarin sempat ada program pemusatan latihan. Karena namanya prestasi kan kembali ke terkait dengan persiapan. Berapa lama atlet itu menyiapkan diri untuk bisa meraih prestasi. Kalau bilang tiba berangkat itu memang susah. Tapi dengan 19 medali itu sudah prestasi yang sangat membanggakan loh untuk atlet-atlet Papua. Karena mereka berangkat ke sana itu bukan hanya berangkat, tapi mereka betul-betul berjuang untuk meraih prestasi. Ya, kehadiran KKJ ya memang menjadi salah satu perhatian saat final Muay Thai. Kehadiran dia itu bisa dibilang menjadi motivasi atau spirit bagi atlet-atlet Papua. Karena biar bagaimanapun KKJ kan sudah punya nama besar di Indonesia lah. Dan KKJ juga kemarin bukan hanya datang sebagai penonton, tapi dia datang mendampingi atlet naik ring. Jadi ya Papua kemarin cukup menyita perhatian saat kehadiran KKJ. Bahkan KKJ juga turut memberikan motivasi kepada atlet-atlet sebelum bertanding. Ya kita kan tahu bahwa KKJ juga nama besarnya muncul saat mengikuti PON. Jadi mungkin ini bagian dari bagian dari motivasi KKJ sendiri untuk membangkitkan prestasi Muay Thai kemarin. Mungkin tidak semua wartawan bisa dapat kesempatan ini. Sehingga bagi saya ini akan menjadi sebuah kisah atau perjalanan karir saya sebagai wartawan olahraga yang bisa dibilang cukup membanggakan. Bisa meliput 2 PON berbeda dari Papua, dari timur, terus lanjut ke Aceh, Indonesia bagian barat. Apalagi di PON kali ini itu cukup menarik karena ada kita bisa berjumpa beberapa pemain timnas. Bahkan hampir semua cabur itu kita bisa berjumpa pemain timnas semua. Bahkan kita bisa ngobrol bareng, bisa cerita-cerita, bisa berbagi pengalaman dengan mereka.